Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Hafiz Yulianto. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai HTML. Jadi ketika Anda ingin mengetahui bagaimana sih caranya membuat sebuah website, jadi HTML ini adalah langkah pertama yang harus kita pelajari. Jadi HTML itu diibaratkan sebuah kerangka dari sebuah bangunan website. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Apa sih HTML? Jadi HTML ini adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Jadi ini adalah bahasa yang digunakan untuk membuat struktur dari sebuah halaman website. Jadi HTML ini seperti fondasi rumah yang menentukan bentuk dan tata letak sebuah website. Jadi langsung saja di sini sudah ada skripnya di sini. Kita yang pertama akan membahas skripnya terlebih dahulu ya. Lalu kita akan masuk ke bagian websitenya. Nah, di sini yang pertama bisa kita lihat ada HTML untuk membuka. Oke, jadi sebelumnya ini adalah struktur dari website ya. Jadi ada HTML, head, body, itu sudah menjadi struktur yang harus ada di dalam sebuah website. Langsung saja kita bahas satu-satu. Yang pertama ada HTML. Jadi HTML ini adalah semua kode harus berada di dalam tag ini. Jadi ketika kita akan memulai membuat sebuah website, kita harus memulainya dengan HTML dan mengakhirinya dengan HTML. Yang membedakan di sini ada garis miring sebagai tanda bahwa sudah ditutup, bahwa pembuatan website sudah berakhir. Ini di sini. Di sini. Nah, ini. Nah, selanjutnya ada head. Apa sih head itu? Jadi head ini digunakan untuk menyimpan informasi tentang halaman. Contohnya, judul halaman dan link ke file lain seperti CSS atau JavaScript. Tapi mungkin itu terlalu jauh untuk kita pelajari sebagai pengenalan, jadi kita langsung saja masuk ke pembahasan selanjutnya. Di sini ada title. Nah, title ini letaknya itu di dalam head yang fungsinya itu untuk menampilkan nama dari halaman di tab browser. Contohnya ini. Di sini kan tab kita titelnya namanya belajar HTML. Maka di sini akan ditampilkan belajar HTML begitu. Nah, selanjutnya ada body. Ada body. Nah, jadi body ini kita akan menuliskan semua isi yang akan terlihat di halaman website. Fungsinya ini untuk menampilkan konten seperti teks, gambar, atau video. Selanjutnya di sini ada H1. Nah, H1 ini digunakan untuk membuat judul besar. Ini dia. Judul besar. Seperti ini. Nah, sebenarnya itu bukan cuma H1 doang. Ada H1 sampai H6. Semakin besar angkanya seperti H1, H2, H3, 4, 5, dan 6, maka akan semakin mengecil pula ukuran dari huruf yang ada di dalam website ini. Mohon maaf ya, ini mengganggu. Saya hapus dulu. Salah. Maaf. Di sini lalu ada P. Bentar. Nah, di sini ada P. Jadi P ini adalah sebuah paragraf. Ini berfungsi untuk menampilkan teks biasa. Jadi setiap teks yang dituliskan di dalam P ini maka akan ditampilkan seperti ini. Begitu. Jadi mungkin langsung saja kita masuk ke pembahasan intinya. Kalau untuk pengenalan saya rasa cukup sampai situ, semoga kalian dapat memahaminya. Jadi kita akan bersihkan terlebih dahulu layarnya. Oke, kita akan mulai. Di sini kita bisa melihat di bagian title, di sini belajar HTML. Kita bisa merubahnya. Belajar HTML. Misalkan kita tambahin belajar HTML hari ke 1.
pada tampilan di sebelah sini ketika kita restart, maka akan berubah. Belajar HTML hari ke-1. Nah, itu gunanya title. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai gunanya H1. H1 ini tadi adalah ukuran untuk sebuah judul ketika ada di website. Nah, untuk judulnya itu kan ini, lalu dunia ini. Nah, kita bisa mengubahnya menjadi lebih kecil jika kita merasa ukurannya ini terlalu besar. Caranya, kita tinggal ubah saja dari H1 ini menjadi, misalnya di sini saya akan menggunakan H3. Jangan lupa diubah pula pada bagian akhirnya menjadi H3 agar dia menjadi kecil begitu. Selanjutnya di sini di bagian paragraf. Nah, untuk bagian paragraf ini adalah isi yang ada di dalam sebuah website. Misalnya kita akan menambahkan catatan, ini adalah paragraf pertama saya. Semoga saya dapat memahami bagaimana sebuah website dibuat. Nah, kita bisa lihat, maka di sini akan otomatis tertambahkan. Saya rasa mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Mungkin sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.